Selamat malam para mata-mata. Baik lagi bersama saya Koko. Kita lanjutkan membaca Alkitabnya. Terakhir itu kita sampai di Kejadian 2. Artinya sekarang kita akan membahas Kejadian 3. Tapi sebelumnya saya ingin menyanyikan satu lagu yang berjudul Ku Masuk ke Ruang Maha Kudus. Mungkin di antara kalian ada yang tahu lagu ini. Ini termasuk lagu lama sih. Oke, kita mulai aja. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembah. Ku menyembahmu, ku sembahkan Kau, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ya, mungkin bagi yang baru dengar lagunya nanti bisa saya tambahkan juga di kolom deskripsi ya, liriknya semua. Oke, kita kembali lagi ke Kejadian 3. Saya akan membacakan Kejadian 3. Dan nantinya setelah membaca, tentunya saya akan memberikan pendapat saya, apa sih yang saya dapat setelah membaca itu gitu loh, apa yang saya terima gitu loh. Oke. Kejadian 3 ini terdiri dari 24 ayat ya, dengan judulnya Manusia Jatuh ke Dalam Dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu,
Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya,
sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah dibaca tadi, dilihat dari judulnya lumayan berat. Dari judulnya aja, manusia jatuh ke dalam dosa. Di sini kalau kita lihat ya, semua tuh bermula dari, kalau bahasa sekarang tuh, iming-iming. Dari iming-iming dengan janji yang nantinya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari yang sekarang kita punya. Ya, kembali lagi di sini yang artinya, balik lagi ya. Di sini saya ingin fokus ke beberapa part pertama ya. Di part pertama ini yang saya fokus pembahasan di situ ya, mengenai alasannya kenapa sih orang bisa jatuh ke dalam dosa ya, kayak gitu. Kayak sekarang ini kan manusia jatuh ke dalam dosa karena hasil pembicaraan dia dengan ular ya, seperti yang tadi saya bilang di awal. Ini semua kalau di zaman sekarang tuh, bahasa sekarangnya yang supaya lebih relate ya, itu iming-iming ya. Seperti yang kita tahu, banyak orang mengiming-imingi sesuatu supaya kita mau gabung, supaya kita mau melakukan sesuatu yang sebenarnya kita bahkan sesuatu itu tidak ada di kepala kita, tapi kita diiming-iming, ayolah gitu loh, lakuin inilah gitu. Balik lagi ya, di sini saya menangkapnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa terkadang tuh kita merasa tidak pernah puas dengan apa yang kita punya, kemudian kita diiming-iming sesuatu oleh orang lain dan kita kepengen gitu ya. Kalau di sini kasusnya nanti kita jadi tahu semua gitu kalau makan buah terlarang, ya kan? Kita bisa sama kayak Tuhan gitu, kita tahu segalanya. Padahal kalau saya pribadi sih, tahu segalanya itu belum tentu baik ya. Kalau menurut saya, lebih baik ada sesuatu yang kita tidak tahu tapi dijalani aja, daripada kita tahu semuanya akhirnya kita kebingungan kayak gitu ya. Terus di sini juga, pertama dari sumber yang memberikan iming-iming, kemudian diteruskan lagi ke orang ketiga, yaitu di sini orang ketiganya adalah Adam. Jadi dari ular ke Hawa, dari Hawa terus ke Adam ya. Begitulah sama kondisinya kayak sekarang. Kita diiming-imingi, misalnya mau belanja dengan diskon murah, padahal nggak butuh-butuh banget gitu. Kita cuma ayolah beli, diskon. Terus akhirnya dioperlah, diteruskanlah ke omongan lain, ada diskon, akhirnya belilah gitu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ya. Tapi di sini ini mengenai hal sepele aja gitu loh, mengenai bagaimana kita kok bisa dengan mudahnya ikut iming-iming atau ikut ajakan orang seperti itu. Dan kalau di sini mengenai dosanya sendiri, di sini lumayan besar ya dosanya, karena dilihat dari hukumannya aja luar biasa. Tuhan memberikan hukuman ya kan. Dari sisi perempuannya dihukum kesakitan ketika melahirkan ya kan. Lalu dari prianya dihukum dia harus bekerja keras supaya bisa makan normal aja, kurang lebih seperti itu ya secara garis besar. Bayangin ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan, ya kan, kita tetap lakukan, dampaknya tuh sungguh dan sangat negatif gitu. Nah, kalau tadi contoh tadi yang saya kasih, dampaknya kan biasa-biasa ya, paling uang habis ya kan, uang habis ya udah. Cuma balik lagi di sini yang mau saya tekankan adalah sebisa mungkin kita sebagai pribadi memiliki dasar yang kuat ya, untuk mengetahui mana yang baik dan benar,
Sehingga ketika ada orang mengajak sesuatu untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, kita bisa dengan siap bilang tidak gitu. Saya tidak mau. Dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun kita bisa bilang enggak. Ini enggak benar, jadi saya tidak mau. Saya tetap mau jalan seperti ini. Ya, kurang lebih itu sih yang saya tangkap dari kejadian 3 ini ya. Saya ulang lagi, kejadian 3 ini terdiri dari 24 ayat. Seperti itu. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain nih, dari mata-mata yang lain ada pandangan beda atau seperti apa, ada masukan yang beda. Atau ada cerita, bisa di-share ya. Silahkan ditulis di kolom komentar. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya dengan kejadian 4. Selamat malam.